Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan membahas tentang pembuatan layout sederhana mengenai rangkaian adaptor. Nah, adaptor sederhana yang mempunyai dua output, yaitu output dari 5 volt dan 12 volt. Jadi di mana rangkaian layout sederhana ini untuk penggunaan adaptor pada umumnya, nah, kita akan membuat di PCB layout. Oke, apa yang perlu disiapkan di PCB layout? Yang jelas nginstal dulu ya. PCB layout itu dari DeepTrace. Nah, ini kebetulan saya pakai free dan memang disediakan oleh DeepTrace-nya yang free. Ya, dia freeware untuk belajar bebas, nggak ada bulannya. Tapi dia batasnya sampai 300 hole kalau nggak salah. Tik lubang. Oke, yang perlu disiapkan ketika kita membuat suatu rangkaian, kita harus tahu dulu yang menjadi skematiknya, ya. Terus kita juga harus tahu apa yang menjadi datasheetnya dari komponen-komponen yang kita gunakan. Oke, yang pertama, arus masukan itu berupa arus AC, jelas dari listrik rumah ya, itu berupa arus AC. Nah, kita butuh yang namanya dioda. Nah, di DeepTrace ini punya nama parameter tersendiri ya, yang notabene sih sebenarnya kita filter itu untuk pencarian. Nah, untuk dioda sendiri dengan kode DO. Nah, ini kita membutuhkan 4 dioda untuk membuat suatu rangkaian penyarah arus. Nah, sesuai dengan fungsi dari dioda sendiri itu penyarah arus ya. Nah, ini yang kita gunakan dioda germanium ada 4 untuk full wave penyarah arus dari arus AC menjadi arus DC. Oke, kalau sudah ada 4 terkumpul, nah kita membutuhkan sesuatu rangkaian atau penyusunan. Nah, saya lebih suka ketika saya susun menjadi seperti ini. Nah, bebas sih penyusunannya, yang penting alurnya sesuai. Alur apa? Alur jalurnya nanti sesuai. Oke, ini besar kecilnya dioda bisa disesuaikan. Di sini saya menggunakan dioda N002 yang 2 ampere ya. Karena masukannya nanti dari trafonya 2 ampere. Oke. Nah, ini bentuk seperti ini, boleh disejajarkan seperti awal. Nah, itu ada katodanya, ada anodanya. Oke, kita hubungkan terlebih dahulu. Nanti kita akan analisa untuk hasil positif dari perubahan arus AC menjadi DC ini. Oke, ini sudah jadi dioda bridge-nya. Ya, sebetulnya bisa langsung menggunakan dioda bridge yang sudah pabrikan ya. Kayak gitu, yang sudah jadi bridge gitu. Jadi kakinya udah ada 4. Ya, kaki 2 untuk inputan dari trafo, 2 lagi sebagai positif AC atau positif DC, positif DC-nya, 2 lagi sebagai positif, 1 lagi sebagai negatif dari DC. Oke, setelah dioda bridge, kita perlu kapasitor. Elko terutama. Nah, ini ada kutub negatif dan kutub positifnya. Ingat, hati-hati jangan sampai kebalik karena dia mempunyai kutub positif sama kutub negatif. Oke, kita tarik, kita samakan dulu, kita satu arahkan dulu. Nah, kenapa kita butuh 2? Yang pertama, ya, kita akan membuat 2 output. 5 volt dan 12 volt. Maka kita butuh 2 jalur yang berbeda yang nanti akan ditopang dengan hampir sama komponennya, namun di IC regulator ada perbedaan. Ya, nanti yang atas saya digambar ya di video ini, yang atas saya gambarkan sebagai jalur 5 volt, nanti akan menggunakan IC regulator 7805. Nah, jalur bawah saya akan menggunakan IC 7805.
12 sebagai 12 volt. Oke, kita tarik dulu ini sebagai positif ya. Nah, sebagai positif, ingat di dioda ada tandanya ya. Nah, yang garis-garis abu-abu atau dilihat putih. Nah, itu ketemu putih atau abu-abu ketemu abu-abu. Nah, itu bisa dibilang jalur yang dihasilkan positif seperti itu. Oke. Nah, karena memang untuk mencari IC regulator 78 itu rada susah di deep trace. Nah, kita cari persamaannya, yaitu pakai HDR yang kakinya 3. Karena IC regulator ini kedua-duanya itu mempunyai 3 kaki, tapi nilainya yang berbeda. Nah, kita kasih nama dulu untuk 7805. Oke. Nah, ini untuk 7812 ya, saya berikan tanda dulu. Oke, nah kita namain dulu. Ini kapasitor 1000 mikrofarad. Jelas kapasitasnya 1000 mikrofarad. Sebenarnya sih nggak harus 1000 mikrofarad juga, disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Sesuaikan dengan kebutuhan, ini kapasitor sama ya. Karena 2 jalur yang berbeda nanti hasilnya. Oke, kapasitornya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, baik kapasitor yang elko di depan atau nanti ada elko lagi di belakang, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan saja. Seperti itu. Oke, kita sambungkan positifnya. Nah, kaki IC regulator ini mempunyai 3 kaki. Kaki yang saya garis itu adalah kaki inputnya. Nah, yang ini adalah negatif. Yang di tengah itu kaki negatif. Kaki 1 sebagai input, kaki 2 sebagai negatif. Nah, antara 7805 dan 7812 sudah saya tarik untuk groundnya, untuk negatifnya. Nah, kaki nomor 3 itu kaki positif. Oke, sebelum kita tarik kaki nomor 3, kita harus punya kapasitor elko juga, tapi ukurannya lebih kecil ya, biar sebanding. Jadi ukurannya lebih kecil, tapi ini bisa disesuaikan mau di depan lebih besar, lebih kecil ya, atau di belakang lebih besar. Itu disesuaikan dengan kebutuhan. Ada hitung-hitungannya. Nanti kita bahas di pertemuan hitung-hitungan. Oke. Nah, sama halnya. Nah, kita tarik garis. Oke, ini untuk output. Ini positifnya output ya. Jadi, kalau regulator 7805 ya hasilnya menjadi 5 volt walaupun inputannya 12. Ya. Kalau misalkan 7812 ya hasilnya 12 volt ya, jika inputannya lebih atau sama dengan dari 12 volt, hasilnya maka 12. Tapi kalau inputannya cuma 5 volt ya hasilnya akan menyesuaikan dengan inputan, seperti itu. Maka jadi output tidak boleh lebih tinggi dari inputan gitu. Oke, itu mapping dari negatifnya sudah saya pasang-pasangkan ke dalam kaki-kaki resistor, IC regulator, dan nah tinggal kita tarik nih dari dioda bridge-nya. Nah, ini sebagai nanti jalur yang negatif. Oke. Nah, ini tinggal menghubungkan, nanti akan sudah terhubung ke seluruhnya. Tuh, tinggal kita hubungkan. Tapi kok ada tanda merahnya itu? Nah, ini cara mengatasinya sangat mudah. Kita cukup checklist ABC di atas. Oke, sudah hilang. Seperti itu. Nah, modelnya, rules modelnya seperti ini. Oke, kita bahas dari, oke, sebentar. Ternyata untuk mengambil jalur, nah, jalur yang ke si trafo, nah kita harus cari jalur alternatif biar si jalur yang lain tidak saling bertabrakan. Gitu. Kalau jalurnya bertabrakan nanti terjadi konslet. Gitu. Jadi kalau jalurnya bukan jalur utama atau bukan jalurnya dia terus tabrakan ya akan terjadi konsleting. Nah, kalau ini kan sudah sejalurnya dia tuh ya. Positif ya positif, negatif ya negatif. Oke, yang kita akan mencoba mencari resistor. Untuk apa sih resistor? Sebenarnya mah resistor di sini ya sebagai penghambat. Penghambat nanti kita akan membuat atau memberikan indikator bahwa jalur tersebut sudah ada tegangan atau sudah ada dayanya. Nah, model dari itu
Oke. Nah itu bisa disesuaikan sih ukurannya ya, bukan ukuran nilainya. Kalau nilainya kan ada di realnya. Nah ini ukuran panjang hold antara holdnya ya, posisi hold dengan holdnya. Jadi mau misalkan kalau kita pakai resistor yang wattnya kecil, otomatis dia akan lebih kecil si resistornya. Kalau wattnya gede dia akan lebih besar gitu. Jadi butuh kerenggangan sama kerenggangan jarak holdnya. Hold itu yang lubang-lubang buat lubang-lubang itu. Oke, ini bisa disesuaikan. Nah, untuk 5 volt saya memberikan resistor 330 ohm. Ini mau 1% atau 5%. Saya kasih yang seperempat ya, seperempat watt. Ya, bebas mau setengah watt juga nggak jadi masalah. Oke, untuk yang 78 output 12 volt, saya kasih 1 kilo ohm karena memang bebannya lebih banyak di 12 volt. Itu. Oke, kita tarik positifnya. Nah, ini yang kita cari. Tujuan utamanya adalah memberikan indikator pada jalur tersebut kalau sudah dilalui atau sudah ada tegangan. Nah, LED ini akan menyala kalau sudah ada tegangan. Kita sesuaikan LED-nya. Oke, sudah dapat. Ya, kalau LED hampir sama, semua rata ya. Mau LED-nya ukuran 5 mili atau 3 mili, hold titiknya itu ya sama di situ-situ. Jadi tidak ada perbedaan. Kecuali yang SMD lebih kecil, ya. Ini masih kita pakai LED yang deep namanya, yang dilubangi. Kalau SMD rata-rata sudah tidak dilubangi. Oke, kita konekkan positif positifnya LED ke resistor. Ya, nanti kita tarik negatifnya juga ke jalur yang sudah ada. Nah, ini menandakan kalau misalkan nyala si LED-nya ini berarti nyala kedua-duanya berarti sudah ada tegangan. Kita bisa ngetrace. Oke. Nah, kita di sini butuh yang namanya hold. Nah, sebelum itu kita namain dulu LED. Ini LED juga ya, namain karena sudah ada namanya berarti salah satu harus ada satunya. Oke, ternyata yang bawah ada satunya, LED atas sebagai indikator. Ini bisa dibedakan warnanya sih, nggak jadi masalah. Misalkan yang LED untuk indikator 5 volt, kita kasih warna hijau, terus untuk 12 volt kita kasih warna merah. Oke, setelah itu kita cari, kita butuh yang namanya holder untuk inputan dan output. Ya, dua kaki yang jelas, kan ada positif, ada negatif. Nah, yang pertama simpan dulu. Nah, ini untuk output 5 volt. Nah, ini untuk output 12 volt. Nah, kita kasih nama dulu ya. Ini untuk si input dari trafo. Kan ada dua kabel 0 atau CT sama 12 volt dari arus AC ya. Nanti trafonya ini terhubung dengan arus rumah. Oke, dari sisi atas dan sisi bawah. Ini boleh kebalik boleh kalau masih AC. Tapi kalau udah DC udah tidak boleh terbalik ya. Nanti bisa koslet. Oke, kita tuker. Nah, ini nanti ada jalur positif, ada jalur negatifnya. Oke, kita tarik dulu positifnya. Lalu tarik negatifnya. Itu nggak jadi masalah, nggak tabrakan karena dia ada di bawah dari PCB-nya nantinya kalau sudah dicetak. Oke, nah ini untuk 12 volt. Nah, kita kasih nama dulu biar tidak tertukar ya. Kasih nama dulu biar tidak tertukar. Nah, itu untuk output 5 volt kita kasih nama. Ini output 5 volt ya. Nah, berarti nanti hasil yang dihasilkan ya kurang lebih 5 volt. Karena sudah dihadang oleh IC regulator 7805. Nah, ini untuk 12 volt maaf. Nah, ini untuk 12 volt. Nah, untuk 12 volt. Nah, saya ini tadi mencari biar posisinya itu kok di samping gitu. Saya pengen posisinya kembali lagi ke atas. Ya udahlah, tapi nggak masalah, masih bisa terbaca. Ya, jelas. Tidak jadi masalah. Oke, dibiarkan aja, yang penting kita sudah ngasih nama. Oke. Nah, setelah ini diibaratkan si rangkaian ini sudah hampir jadi. Ya. Ini udah hampir jadi, udah siap cetak sebetulnya. Oke. Ground sudah tersambung, positif sudah tersambung, sudah ada konektor dari trafo. Nah, ini konektor dari trafo ya.
sudah ada konektor dari apa atau lubang dari kenapa, bisa langsung nanti di kabel masuk ke situ, solder. Nah, terus output sudah ada, ya untuk jalur output indikator sudah ada. Tapi ini kalau misalkan kita cetak ke dalam PCB, rentan putus. Karena apa? Jalurnya masih ukurannya sangat kecil. Nah, caranya gimana untuk biar supaya jalur itu agak lebih lebar? Oke, di blok seluruhnya kita pilih yang namanya paling bawah nanti. Nah, kita pilih paling bawah namanya Net Properties. Nah, ini kita pilih. Oke, standarnya yang atas nggak usah dirubah, white-nya aja, ukurannya kita rubah jadi 0,03 dan select-nya Trace, biar semuanya langsung berubah. Ini standarnya ya, tapi bebas sesuai dengan kebutuhan. Kalian mau diukurkan saja seberapa berapa banyaknya. Nanti menyesuaikan. Oke? Oke, setelah itu, nah karena memang si lubang-lubangnya ini terlalu kecil, ya. Kalau masih standar terlalu kecil, biarkan itu dipilih ellipse. Nah, kita akan rubah width sama height-nya. Itu biarkan. Ya, kita rubah width sama height-nya. Biasanya ukuran width-nya boleh di 0,06 ya, tapi height-nya kita rubah jadi 0,12, maka akan lebih indah dilihatnya ya, lebih baik. Jadi ketika ada pengeboran, nah itu si tembaga tidak hilang begitu aja jadinya. Masih ada tembaga, lebih rekat lah kepada PCB-nya si tembaganya, intinya seperti itu. Boleh dikasih 0,6 di white-nya tadi, 0,7 maaf, tadi kan kita ngasih 0,6, di si 0,7 nggak apa-apa, itu lebih lebar lagi, tapi resikonya semakin lebar semakin resiko soldernya. Oke, biar lebih kekinian, kita akan kasih grounding namanya ya, biar lebih kekinian yang kayak sekarang enak dilihat ya. Nah, kita kasih grounding. Nah, grounding ini fungsinya banyak ya, selain nanti ketika etching memudahkan, nah nanti juga dia punya fungsi grounding yang lebih kuat. Nah, jadi si PCB-nya ini tembaganya nggak seutuhnya kebuang seperti itu. Oke, kita biarkan dulu seperti settingan dari awal. Bisa dilihat ternyata antara jalurnya dengan si range PCB-nya itu terlalu rapat ya, terlalu dekat gitu. Jadi nanti akan kerepotan sendiri ketika ngetching susah. Ya, itu saya sudah merasakan ketika ngetching itu susah atau bahkan ada yang nempel. Nah, kita rubah line weight-nya. Nah, ya menjadi 0,05. Jadi agak renggang. Nah, kalau kayak gini kan kelihatan enak ya. Tapi ini belum terjadi grounding karena groundnya masih berdiri sendiri. Jadi belum nyambung dengan apa yang kita buat tadi. Nah, grounding yang kita buat. Nah, di sini ada fungsi di properties, ada fungsi connect, lalu update. Nah, ini sudah terhubung groundingnya ya. Nih, groundingnya sudah terhubung. Jadi sudah ibaratkan si tembaganya ini memang sudah berfungsi sebagai ground gitu. Tembaga yang banyak ini sudah berfungsi sebagai ground. Jadi lebih enak ya, modelnya seperti itu. Lebih enak tuh dilihat, udah nyambung ya. Nah, sudah nyambung. Tapi sepertinya saya ada keliru pada LED ya. Nah, ini pada LED kita sesuaikan. Nih, di LED-nya ini ternyata antara yang negatif sama positifnya itu nyambung ya. Nah, itu positifnya nyambung, keliru saya. Mohon maaf, tadi karena di AL langsung. Nah, kita coba untuk satu-satu si LED-nya. Kita pindah, kita tuker. White-nya jadi 12, height-nya jadi 06. Seperti itu, apply all to pad. Nah, itu kan udah enak. Ya, lakukan hal yang sama ke LED yang satunya lagi. Karena itu nanti kalau misalkan itu bisa korslet, jadi nggak bisa nggak nyala. 12, nah itu 06. Jangan lupa di checklist. Lalu oke. Oke, ini kita bisa diklik dulu, lalu update. Bisa sesuai, jadi merubah lagi. Karena tadi ada perubahan.
Oke, ini nanti bisa disesuaikan kalau misalkan si lubangnya kurang besar atau ini nanti bisa disesuaikan. Oke, baik. Pertemuan ini atau tutorial pembuatan layout PCB adaptor sederhana ini cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Oke, saya akhiri untuk tutorial ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.